Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita bicara tentang hidup Kristen, maka kita harus membagi hidup Kristen pada 4 tingkatan. Gak bisa kita bilang sekedar, hidup Kristen adalah hidup yang diberkati. Loh, di tingkatan yang mana? Sementara ada banyak orang yang berkata, banyak orang Kristen juga berselingkuh, banyak orang Kristen juga berzina, banyak orang Kristen juga gak benar. Nah, di tingkatan yang mana? Karena kalau kita bicara tentang kekristenan, kita harus jujur membagi kekristenan dalam 4 tingkatan. Yang pertama saya sebut orang Kristen yang belum bertobat. Artinya gini, agamanya Kristen, tetapi sebetulnya tidak ada pemahaman pribadi tentang Kristus. Dia Kristen yang pertama karena dia lahir dari rahim ibu yang beragama Kristen, tetapi sama sekali tidak ada keputusan hidup untuk bertobat, untuk mengundang Yesus masuk dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau mungkin dia kawin sama seseorang yang beragama Kristen, lalu dia masuk Kristen tanpa pertobatan. Atau mungkin juga dia karena sesuatu hal, bosnya Kristen, untuk menyenangkan bosnya, ya udah saya masuk Kristen aja supaya gaji naik. Mungkin ada yang begitu kan. Makanya sebetulnya ide kekristenan itu sendiri adalah ide yang jahat. Karena itu ide kristenisasi sebetulnya adalah ide yang jahat. Karena kekristenan tidak bisa sekedar, saya kasih nasi bungkus, kamu jadi Kristen ya gitu. Karena kekristenan itu harus merupakan keputusan pribadi. Orang mengakui Yesus, orang mengalami kuasanya. Karena Yesus sudah mati buat dia di atas kayu salib. Lalu dia bertobat, dia bersyukur kan, karena itu dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya buat Tuhan. Jadi yang pertama kalau kita bicara tentang tingkatan Kristen, bahwa ada orang Kristen yang belum bertobat, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, orang Kristen yang sudah bertobat tapi tidak mengerti. Artinya dia mungkin sudah bertobat, ya udahlah saya mau jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tidak mau diajar oleh firman, dia tidak mau hidup sesuai firman, jadi tidak mengerti kebenaran. Dan Alkitab bilang kalau kamu mengerti kebenaran itu yang memerdekakan. Sehingga ini yang saya jumpai banyak orang Kristen yang sudah bertobat, sudah pergi ke gereja, tetapi tetap terikat, tetap hidupnya tanpa kemenangan, hidupnya tanpa mujizat. Kenapa? Karena tidak mengerti haknya sebagai orang percaya. Baru yang ketiga yang saya sebut orang Kristen yang bertobat dan mengerti. Nah, orang seperti ini hidupnya diberkati, hidupnya melihat banyak hal yang baik. Tetapi tingkatan yang keempat yaitu diurapi. Jadi sudah bertobat, mengerti firman, lalu diurapi. Daud berkata begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Artinya apa? Bukan hanya Yesus dalam hidupnya, tetapi seluruh pikiran, hati, kehidupan dikendalikan oleh Kristus, sehingga dia berani berkata, hidupku sekarang bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita memang sedang membahas tentang diurapi Tuhan. Karena sudah saya jelaskan tadi bahwa ada 4 tingkatan dalam kehidupan Kristen, yaitu orang Kristen yang belum bertobat, orang Kristen yang sudah bertobat tetapi tidak mengerti, lalu yang ketiga yaitu bertobat dan mengerti, baru yang keempat hidup yang diurapi. Haleluya. Nah, di dalam Habakuk pasal 3, nah itu akan kita pelajari dalam program ini, dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang
ke-13, Habakuk pasal 3 ayat 11 sampai 13. Dan saya beri kesempatan untuk setiap saudara ambil Alkitab saudara, pelajari Alkitab saudara, dan mungkin ambil catatan alat tulis saudara, sehingga kita sama-sama mendapat pemahaman yang jelas dalam firman Tuhan ini. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilan. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Lihat, kalimat ini penting, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Berarti apapun yang terjadi, orang yang diurapi Tuhan ini adalah orang-orang yang dijaga oleh Tuhan, orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan, orang-orang yang merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau begitu, siapa sebetulnya orang yang diurapi Tuhan? Yang pertama, seorang yang diurapi Tuhan adalah seorang yang bergaul akrab dengan firman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan berkata bahwa saya cinta Tuhan kalau kita nggak rajin baca Alkitab. Karena cinta kepada Tuhan mendatangkan konsekuensi tersendiri, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang begitu akrab dengan firman. Karena itu, siapa orang yang disebut sebagai orang diurapi? Alkitab berkata, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi lihat, dia bergaul akrab, dia bergaul karib. Siang dan malam dia merenungkan firman. Artinya apa? Setiap kali dia mau ambil keputusan, setiap kali dia mau melangkah, setiap kali dia mau berbuat sesuatu, selalu dia tanyakan dalam dirinya, ini sesuai sama firman Tuhan gak? Ini berkenan gak sama Tuhan? Ini seperti apa yang Tuhan ajarkan gak buat kita? Jadi selalu firman Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia baca Alkitab, dia pelajari firman, dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang jadi Kristen tapi cuma memaksa Tuhan untuk buat mujizat, meminta Tuhan untuk berbuat segala yang dia harapkan. Tetapi orang-orang yang diurapi berbeda, karena dia bergaul sama firman, yang ada dalam pikirannya bagaimana dia memaksa dirinya untuk tunduk pada apa yang Tuhan mau, memaksa dirinya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dia berjalan tepat seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari siapa orang yang diurapi Tuhan. Seorang yang diurapi Tuhan adalah seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Dalam segenap kehidupannya dia tidak lagi mau dikendalikan oleh daging. Ada banyak orang, betul, dia baca Alkitab, tetapi kemudian dia biarkan daging menguasai hidupnya, sehingga dia berkata, ya roh memang penurut tapi daging lemah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan alasan. Yesus berkata sama murid-muridnya, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh. Artinya apa? Tantangan ada, masalah ada, tapi kita biarkan diri dipimpin oleh Roh. Alkitab berkata, jangan mengikuti daging, karena keinginan daging adalah maut, tetapi hiduplah oleh Roh, maka oleh Roh kamu akan melihat perbuatan-perbuatan Allah dinyatakan. Jadi jelas, seorang yang diurapi Tuhan bukan sekedar dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi seorang yang diurapi Tuhan adalah seorang yang juga dipimpin oleh Roh. Karena dua hal ini gak bisa dipisahkan. Setelah kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita harus terus-menerus dipimpin oleh Roh. Jadi jelas, yang pertama, seorang yang diurapi Tuhan adalah seorang yang bergaul akrab dengan firman Tuhan. Yang kedua, seorang yang diurapi Tuhan adalah seorang yang dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga, seorang yang diurapi Tuhan adalah seorang yang rindu terus disempurnakan dan menjadi berkat. Artinya dia bukan hanya puas karena Tuhan memberkati, tetapi ada doa dalam hidupnya, Tuhan sempurnakan hidupnya. Oh, senantiasa jadikan aku berkat. Jadi ada kerinduan, Tuhan, saya mau terus disempurnakan. Ya kan, istri-istri mulai berpikir, Tuhan gimana saya terus disempurnakan. Bukan hanya bagaimana suami saya begini, suami saya bukan, tapi dia berpikir bagaimana saya terus disempurnakan. Suami-suami juga sama, bagaimana saya terus disempurnakan. Oh, orang-orang dewasa terus berpikir gimana saya disempurnakan. Oh, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan terus berpikir bagaimana saya disempurnakan. Kalau fokus kita seperti itu, kita gak mudah ngomongin orang, kita gak mudah ribut satu gereja dengan gereja lain, kita gak mudah ribut dengan orang-orang lain. Kenapa? Karena kita fokus bagaimana saya terus disempurnakan, gimana hidup saya jadi berkat, biar lewat hidup saya orang lain merasakan kasih Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Biasanya fokus kita kan bukan bagaimana disempurnakan,
rasakan bagaimana orang mengerti saya, bagaimana orang bisa menerima saya, bagaimana orang bisa seperti yang kita harapkan. Itu yang membuat hidup kita jadi batu sandungan. Itu yang membuat kita gak bisa merasakan pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita gak bisa merasakan kebaikan Tuhan, karena kita gak minta Tuhan untuk menyempurnakan hidup kita. Jadi ingat, seorang yang diurapi Tuhan juga adalah seorang yang rindu untuk disempurnakan dan menjadi berkat. Dan yang keempat, yang terakhir, seorang yang diurapi Tuhan adalah seorang yang siap mati dan juga siap hidup bagi Tuhan. Nah, perhatikan kalimat ini. Seorang yang diurapi Tuhan adalah seorang yang siap mati dan juga siap hidup bagi Tuhan. Mungkin ada orang yang siap mati buat Tuhan, tetapi saya harus beritahu buat saudara, memang tidak mudah untuk siap mati buat Tuhan. Tetapi untuk siap mati buat Tuhan itu hanya membutuhkan sebuah keputusan penting dalam hidupnya. Ada pistol ditaruh di kepalanya, lalu orang berkata, kalau kamu sebut Yesus adalah Tuhan, aku tembak pistol ini di kepala kamu. Tapi kalau kamu menyangkal Yesus, kamu selamat. Itu kan hanya membutuhkan satu keputusan berani untuk berkata Yesus adalah Tuhan, lalu mati. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk bisa hidup buat Tuhan, artinya setiap hari kita harus mengambil keputusan untuk tetap mendahulukan Kristus lebih dari segalanya. Karena itu seorang diurapi Tuhan bukan hanya seorang yang siap mati, juga bukan hanya seorang yang siap hidup, tapi dia siap mati tapi siap hidup bagi Tuhan. Makanya Paulus berkata, kalau aku mati adalah sebuah keuntungan, tapi kalau aku hidup, aku akan bekerja keras buat Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita minta senantiasa menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan, yang berjalan dalam kuasa anugerah berkat kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena masalah, karena persoalan, atau mungkin karena selama ini kami hanya jadi orang Kristen yang belum bertobat, atau sudah bertobat tapi tidak mengerti, atau mungkin kami sudah bertobat dan mengerti. Hari ini kami rindu menjadi orang yang percaya diurapi. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini kemuliaan kuasa Tuhan boleh terus turun dalam kehidupan kami, sehingga kami bergaul dengan firman, kami dipimpin Roh Kudus, kami terus rindu disempurnakan dan menjadi berkat. Akhirnya kami juga siap mati, siap hidup bagi Tuhan di dalam kemuliaan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup,